Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang induksi elektromagnetik bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang GGL induksi dan arus induksi. Seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday menemukan cara membuat arus listrik dengan memanfaatkan magnet yang dikenal dengan induksi elektromagnetik. Faraday dapat membuktikan proses penciptaan arus listrik melalui induksi elektromagnetik dengan membuat dinamo listrik yang pertama, sehingga berkat penemuannya ini Michael Faraday dikenal sebagai bapak listrik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Ada 4 alat yang akan kita bahas, yaitu yang pertama generator, kemudian dinamo, yang ketiga dinamo sepeda, dan yang keempat adalah transformator. Baik, kita mulai pembahasan pertama, yaitu tentang generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator dikenal sebagai alat pembangkit listrik. Ada 2 jenis generator yang kita kenal. Yang pertama yaitu generator AC dan generator DC. Kita bahas yang pertama yaitu generator AC. Generator AC atau disebut dengan alternator ini dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Nah, ini cincin gandanya. Kemudian saat penghantar pada sisi AB berputar 90 derajat, maka penghantar AB memotong garis gaya magnet sehingga pada penghantar akan muncul arus listrik induksi. Nah, kemudian untuk generator DC ini dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau yang disebut dengan cincin belah. Nah, jadi ini cincin belahnya. Kalau tadi pada generator AC menggunakan cincin ganda, maka pada generator DC ini cincinnya adalah cincin belah atau disebut dengan komutator. Nah, untuk prinsip kerjanya ini sama dengan prinsip kerja pada generator AC tadi. Baik, yang berikutnya kita akan bahas alat yang kedua yaitu dinamo. Dinamo ini adalah alat yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik, sama seperti generator. Nah, kemudian cara kerja dinamo ini juga sama dengan generator, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi 2 yang disebut dengan komutator itu pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Nah, ini pada dinamo AC ini cincin gandanya. Ini bisa kita lihat untuk bentuk gelombang AC yang dibentuk oleh dinamo. Bentuk gelombangnya adalah berupa bukit dan berupa lembah. Nah, ini bagian-bagiannya yaitu sikat karbon, kemudian ini cincin luncurnya atau cincin gandanya, kemudian ini kumparannya dan ini magnetnya. Demikian pula pada dinamo DC. Letak perbedaannya adalah pada cincinnya. Kalau pada dinamo DC, ini cincinnya adalah cincin belah yang disebut dengan komutator. Nah, ini berfungsi untuk menyearahkan arus. Baik, yang berikutnya yang ketiga yaitu kita lihat dinamo sepeda. Dinamo sepeda ini merupakan generator kecil. Nah, ini dapat menghasilkan arus listrik yang kecil pula. Ini dipakai untuk menyalakan lampu depan pada sepeda. Nah, di sini kita akan lihat dulu bagian-bagian dari dinamo sepeda. Kita lihat bagian yang pertama ini disebut dengan roda dinamo, kemudian ada sumbu dinamo, kemudian ini adalah magnet, inti besi, dan kumparannya. Nah, bagaimana prinsip kerja dari dinamo sepeda? Kita perhatikan ilustrasi berikut ini.
Saat sepeda dikayuh dengan cepat, maka kumparan pada dinamo akan bergerak dengan cepat pula, sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Maka lampu akan menyala lebih terang sehingga memudahkan kita ketika bersepeda di malam hari. Lanjut, yang terakhir adalah transformator untuk alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Transformator atau yang biasa disebut dengan trafo adalah suatu alat yang dipakai untuk mengubah tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Nah, penggunaan trafo dalam kehidupan sehari-hari ini dapat ditemui pada alat-alat elektronika seperti komputer, kemudian bel listrik, radio, dan lain-lain. Untuk prinsip kerjanya, trafo ini digunakan untuk mendistribusikan energi listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah dengan tujuan untuk melakukan penghematan biaya. Kita akan lihat bagian-bagian dari transformator. Bagian utama transformator ini adalah terdiri dari dua kumparan. Nah, dua kumparan ini yang pertama disebut dengan kumparan primer, kemudian yang kedua adalah kumparan sekunder. Kumparan primer ini ciri-cirinya adalah kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan atau sumber arus AC. Nah, ini lambang sumber arus AC. Kemudian untuk kumparan sekunder ini ditandai dengan kumparan yang dihubungkan dengan suatu beban. Beban di sini bisa berupa lampu atau peralatan elektronika yang lainnya yang dilambangkan seperti gambar ini. Nah, kemudian kita akan lihat beberapa istilah yang biasa dikenal dalam transformator. Tadi pada trafo dikenal ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Untuk istilah primer ini nama lainnya bisa disebut dengan masukan atau input atau dicatu, artinya dihubungkan dengan sumber tegangan. Sedangkan untuk kumparan sekunder ini disebut juga dengan keluaran, kemudian output ataupun hasil, yaitu yang dihubungkan dengan beban. Dalam hal ini bebannya adalah berupa lampu. Baik, selanjutnya kita akan lihat persamaan jenisnya dulu. Untuk transformator ini kita kenal ada dua jenis trafo. Yang pertama adalah trafo untuk menaikkan tegangan. Nah, ini trafo jenis ini disebut dengan trafo step up. Mempunyai ciri-ciri, kita lihat ciri yang pertama adalah lilitannya. Nah, pada kumparan primer, ini tadi kumparan primer, ini kumparan sekunder. Pada kumparan primer ini lilitannya dilambangkan dengan NP. Kemudian pada kumparan sekunder ini adalah NS. Maka untuk trafo step up ini ciri-cirinya adalah lilitan pada kumparan sekunder ini lebih banyak dibandingkan dengan lilitan pada kumparan primer. Jadi NS itu lebih besar daripada NP. Maka tegangannya juga sama. Tegangan pada kumparan sekunder ini lebih besar pada tegangan primer karena ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Maka tegangan keluarannya menjadi lebih besar. Tetapi kebalikannya untuk arus ini berbanding terbalik. Jadi arus pada kumparan sekunder ini lebih kecil dibandingkan arus pada kumparan primernya. Nah, kemudian trafo jenis yang kedua yaitu untuk menurunkan tegangan. Ini disebut dengan trafo step down. Nah, ciri-cirinya adalah jumlah lilitannya ini lebih jumlah lilitan pada sekunder, kumparan sekunder ini lebih kecil daripada jumlah lilitan pada kumparan primernya. Dan tegangannya juga sama. Tegangan pada kumparan sekunder ini lebih kecil dari tegangan pada kumparan primernya. Jadi VS lebih kecil daripada VP. Kebalikannya, IS itu lebih besar daripada IP. Nah, inilah dua jenis trafo. Kemudian kita akan lihat persamaan matematis atau rumus yang berlaku pada transformator. Pada trafo ini berlaku jumlah lilitan itu sebanding dengan nilai tegangannya. Jadi kalau kita tuliskan persamaan matematisnya, jumlah lilitan sebanding dengan tegangannya. Jadi NP berbanding dengan NS itu nilainya sama dengan perbandingan VP berbanding dengan VS, di mana
NP itu adalah jumlah lilitan primer, NS lilitan sekunder, kemudian VP itu tegangan primer, VS adalah tegangan sekunder. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ini ada atau kita kenal ada trafo ideal dan trafo tidak ideal. Apa itu trafo ideal? Trafo ideal ini apabila energi yang masuk pada trafo sama dengan energi yang keluar dari trafo. Artinya WP ini nilainya sama dengan WS. Jadi energi pada kumparan primer nilainya sama dengan energi pada kumparan sekunder. Maka nilai dayanya pun juga daya primer ini akan sama dengan daya sekundernya. Kemudian daya itu nilainya sama dengan V kali I. Jadi VP kali IP nilainya sama dengan VS kali IS. Maka berlaku perbandingan tegangan dengan arusnya ini berbanding terbalik. Jadi perbandingan VP berbanding VS itu nilainya sama dengan IS berbanding IP. Nah, ini perbandingannya terbalik. Selanjutnya, kita kenal juga ada trafo tidak ideal. Pada trafo tidak ideal, ini dikenal istilah efisiensi trafo. Jadi, energi yang masuk ini tidak sama dengan energi yang keluar. Karena ada sejumlah energi yang hilang. Maksudnya hilang di sini adalah berubah menjadi energi kalor. Nah, maka nilai efisiensi trafo ini dituliskan dengan persamaan matematis WS per WP kali 100%. Jadi energi sekunder berbanding dengan energi primer dikalikan 100%. Ini adalah nilai efisiensinya. Atau nilai efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%. Jadi perbandingan dayanya. Atau bisa pula dituliskan dengan nilai efisiensi itu adalah VS kali IS berbanding dengan VP kali IP kali 100%. Nah, nilai efisiensi ini dinyatakan dalam persentase. Baik, kita akan lihat dulu untuk contoh soalnya. Yang pertama, kita lihat sebuah trafo ini memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder 6.000 lilitan dan 200 lilitan. Kemudian kumparan primer diberi tegangan 240 volt. Maka berapa tegangan yang dihasilkan oleh trafo? Kita akan lihat nilai perbandingannya kita dapatkan dari perbandingan NP per NS dengan perbandingan tegangannya. Jadi NP per NS sama dengan VP per VS. Kita dapatkan 6.000 berbanding 200 sama dengan 240 berbanding VS. Kemudian kita kali silang 6.000 VS sama dengan 240 volt kali 200. Kita dapatkan nilai VS-nya sama dengan 240 kali 200 dibagi 6.000. Maka hasilnya adalah 8 volt. Jadi tegangan yang masuk tadi 240 volt, kemudian turun menjadi 8 volt. Maka ini jenis trafonya adalah trafo step down. Baik, bisa dipahami ya. Lanjut contoh soal yang kedua. Kita lihat sebuah trafo memiliki efisiensi 90%. Ingat tadi kalau ada nilai efisiensi ini berarti trafo tidak ideal. Nah, ini dipakai untuk mengubah tegangan dari 100 volt menjadi 220 volt. Kemudian kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu 45 watt. Ingat, jika dihubungkan dengan sebuah beban, dalam hal ini lampu, maka ini adalah kumparan sekundernya. Jika lampu menyala normal, maka berapa kuat arus pada kumparan primernya? Kita lihat, kita identifikasi dulu dari soal. Diketahui nilai tegangan primernya adalah 100 volt, tegangan sekundernya 220 volt, kemudian daya sekundernya adalah 45 watt. Ingat, ini adalah lampu, maka daya sekunder. Nilai efisiensi 90% ini kita desimalkan menjadi 0,9. Di sini yang ditanyakan adalah nilai kuat arus primernya. Maka pertama kita cari dulu untuk nilai perbandingan dari dayanya. Jadi efisiensi itu perbandingan daya sekunder berbanding daya primer kali 100%. Kita masukkan nilai efisiensinya adalah 90%. PS-nya adalah 45. Maka nilai persentase ini kita desimalkan, ini menjadi 0,9 sama dengan 45 per PP kali 1 karena ini 100%. Selanjutnya
kita kali silang 0,9 kali P primer sama dengan 45, maka nilai P primernya adalah 45 dibagi 0,9. Kita dapatkan nilainya adalah 50 watt. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai arus primernya dari persamaan P sama dengan V kali I. Jadi P primer sama dengan V primer kali I primer. Maka nilai I primernya itu sama dengan P primer dibagi dengan V primernya. Kita masukkan nilainya, I primer adalah 50 dibagi 100. Maka didapatkan nilainya adalah 0,5 ampere. Baik, mudah bukan? Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh. Perhatikan ilustrasi transmisi berikut ini. Pusat pembangkit listrik biasanya terletak jauh dari pemukiman atau pelanggan, sehingga listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit listrik ini perlu ditransmisikan dengan jarak yang cukup jauh. Nah, beda potensial yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yaitu sebesar 10.000 volt atau 10 kV ini dengan nilai daya 30 MW. Jika langsung ditransmisikan, maka daya dan energi yang dihasilkan akan berkurang, bahkan bisa hilang di sepanjang jaringan transmisi. Nah, untuk mengurangi terjadinya kehilangan daya dan energi yang besar, maka tegangan pada jaringan transmisi ini harus dinaikkan dengan cara penggunaan trafo. Yaitu kita lihat yang pertama, tegangan dari pembangkit listrik ini tadi yang 10.000 volt ini dinaikkan terlebih dahulu menggunakan trafo step up menjadi 150 kilovolt atau 150.000 volt. Selanjutnya pada menara transmisi ini tadi dialirkan atau ditransmisikan ke gardu induk ini, kemudian diturunkan tegangannya menjadi 20.000 volt. Jadi dari 150 kV diturunkan menjadi 20 kV atau 20.000 volt menggunakan trafo step down. Nah, selanjutnya pada trafo distribusi ini akan didistribusikan ke konsumen, terlebih dahulu diturunkan menjadi 220 volt dengan menggunakan trafo step down lagi. Nah, jadi listrik yang telah sampai di trafo step down ini akan mengalami penurunan tegangan dengan tujuan agar listrik tersebut dapat digunakan untuk peralatan elektronika tanpa merusak komponennya akibat tegangan yang tinggi. Jadi transmisi energi listrik jarak jauh ini dilakukan dengan menggunakan tegangan tinggi. Ini dilakukan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bila tegangan dibuat tinggi, maka arus listriknya menjadi kecil. Sehingga dengan arus kecil ini tadi, maka energi listrik yang hilang pada kawat transmisi ini juga kecil. Nah, kemudian dengan arus yang kecil pula, maka cukup digunakan kawat yang berpenampang kecil sehingga lebih ekonomis. Dengan kata lain, dapat menghemat biaya. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.